Obligasi, obrolan lintas generasi. Ini Salisa, aku ada tebak-tebakan nih Hai, buat kamu. Fajar. Oke, tebak ya. Bang apa yang mageran? Bang apa yang mageran lah? Malinya pertanyaannya nih. Mah harus tahu ini. Bang lah. Kalau kadang kan mulai gelar ini. Coba bang yang mager apa ya? Dapat nih. Bang yang mager. Mager. Tauku kalau orang begawi di bank itu pasti ada yang mageran. Ada yang mageran lah, oh gitu lah. Ya, Kalau rajin gitu ya. kan. Kalau rajin walaupun mageran juga padahal. Aku tebak-tebak dulu apa? Bang. Gong ya. Gongnya kuadrat. Oke, bang yang mageran adalah bangun tidur. Ketawa dulu ketawa. Lucunya ya Allah. Ya kan kalau misalnya kita bangun tidur pagi, kalau misalnya kita nggak ada target, nggak ada kegiatan, biasanya kita kan mager kan. Pas weekend ya. Benar. Betul. Nah, Nanti gitu. pembawaannya Oke, mager, ya. gitu ya. Pengennya Oke. di Pulau Kapuk aja ya. Pulau Kapuk. Kalau kalau Bang mager tadi ya. Oke, bangun tidur. Baik, aku juga punya tebak. Apa itu? Tapi harus ketawa. Harus Walaupun ketawa. ada Kayak tadi aku maksa juga padahal ketawanya. Oh ini dia harus ketawa. Oke. Kalau tadi kan mageran. Ini pertanyaan Anissa gini. Bang apa yang haur banar kalau istilah Banjarnya itu Haur sibuk banar nih, sibuk sampai banar. karabubulikan. Nah, Itu Bang Kalsa lain lah. Oh lain lah. namun Bang Kalsa masih manusiawi. Masih ada. Oke. Oke masih ada ya. Kayaknya nyerah udah. Gong kah? Gong. Gong kuadrat. Gue selalu tahu ya. Oke. Jawabannya adalah Bang Toyib. Abang Toyib. Bang Toyib. Abang Toyib. Ada kebulikan ya. Gila, gue jadi bola. Abangnya haur tadi Bang Betul Toyib. sekali. Kita saking keramiannya sampai lupa ada sobat Bang Kalsa di sana. Kita sapa dulu ya. Oke. Assalamualaikum sobat Bang Kalsa. Kembali lagi dalam program Obligasi, obrolan lintas generasi. Yeay. Luar biasa sekali nih saya. Ya, tentunya. Kita sudah ada di episode ke-13 di tahun 2023 ya. Tentunya sudah tidak terasa kita sudah ada di episode ke-13 nih. Wow, di sini Kira-kira kita akan menghadirkan siapa lagi nih saat di episode tentunya 13 nih? luar biasa sekali narasumber kita. Karena kan Obligasi selalu menghadirkan narasumber yang Ya luar biasa. Setiap Karena kalau biasa mungkin nggak ada nih narasumber. Ya luar biasa ya. Baik, Oke. jadi tema kita hari ini kita akan membahas prospek berkarir di dalam dan di luar negeri pada industri perbankan. Wah, ini fokusnya ke industri perbankan ya. Tentunya kalau misalkan membahas ini tentu ada orang yang expert dong di bidang ini ya. Tentunya, dan kita akan hadirkan di sini dari dua generasi. Betul sekali. Nah ini dia sudah berkarir di luar negeri ya sebagai client support specialist Barclays UK. Luar biasa, menyambut itu luar biasa sudah. Ya selain itu latihan 10 kali pak kalau itu teknya. 10 kali sampai ini tek hari ini. Wah, yang di tag ini Betul. Oke. Ini kalau salah lah. Ada pas asupan. Oke baik. Oke, dan juga ada seseorang sosok yang mendukung beliau Betul ya, sekali. tentunya ya, seseorang yang juga bekerja di Bank Kalsa. Tentunya juga kalau misalkan Insan Bang Kalsa sudah tahu juga dengan beliau ya, beliau adalah komisaris Bang Kalsa. Nah, siapa itu nanti kita akan kenalkan setelah yang satu ini ya. Baik, tentunya untuk sobat Bang Kalsa jangan lupa untuk saksikan terus untuk program Obligasi sampai dengan akhir segmen nanti ya. Betul. Karena nantinya kita juga akan memberikan informasi-informasi dan juga tips-tips dari narasumber kita di kesempatan Dan kali juga ini. terkait dengan informasi Bank Kalsel, tetap stay tune di Instagramnya Bank Kalsel yang sudah conteng biru. Dan jangan lupa saksikan kita yang nanti akan ditayangkan juga ya di YouTube ya. Kalsel. Ya, jangan lupa subscribe juga. Oke, sobat Bang Kalsa, yang mana tetap di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Yeah. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kembali lagi dalam program Obligasi, obrolan lintas generasi. Luar biasa sekali. Kita saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Tadi kita sudah main tebak-tebakan tentang bank ya di pertama tadi ya. Sesuai sekali ya sama topik kita tebak-tebakan tadi. Betul Hadirlah di sini. Nah, Narasumber kita yang luar biasa. kalau kita boleh cerita sedikit nih narasumber kita hari ini ya, dia adalah seorang perempuan. Ada perempuan ada laki-laki sih sebenarnya di sini ya.
Dan juga anak dan bapak juga yang hadir di sini ya, dari dua generasi Betul. yang berbeda hadir di obligasi pada hari ini. Betul sekali, sangat spesial sekali ya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, Nisa, silahkan. Oke, terhadir ya bersama kita di tengah kita ya ada Kakak Andriani Sarastiti ya selaku klien support specialist di Barclay UK. Halo. Waalaikumsalam Kakak Kiki. Alhamdulillah Kakak Kiki. Sekali. Tentunya tidak kalah juga nih ya, Nisa. Selain ada seorang sosok yang terus menginspirasi dan juga selalu mendorong Kak Andri ini untuk menjadi seorang pegawai bank di luar negeri itu ya. Kita langsung saja perkenalkan narasumber kita yang kedua. Di sini ada Bapak Rizal Akbar Sarupi selaku Komisaris Bank Kalsel. Masya Allah, assalamualaikum Bapak. Kabar baik Pak ya? Baik. Masya Allah, luar biasa. Ini mukanya Kelihatan udah seger juga ya. Semangat hari ya karena kita syuting kan pasti udah kalau kan. baik, luar biasa sekali. Oke. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih ya tentang keseharian di sana. Nanti juga ada beberapa tips yang akan berikan untuk kita semua, untuk sobat Bank Kalsel. Terus juga Bapak juga tentunya ada pengalaman juga Pak ya dalam industri perbankan. Sampai saat ini jejak Bapak sudah menjadi komisaris Bank Kalsel Pak ya. Tentunya di tema kita yang spesial hari ini ya terkait dengan prospek berkarir di dalam dan luar negeri pada industri perbankan. Betul Jadi kita sekali. akan ulik habis ya di sini ya. Tentunya juga terkait dengan work life dan juga daily activitiesnya dari Kakak Indri. Kita akan ungkit habis ya di sini ya. Betul. Oke. Baik, Kak Andi kita boleh kita ke Andi dulu ya, karena kan di sini kan yang yang jadi sorotan utamanya beliau sebenarnya. Dan juga sportnya. Supportnya baik, oke. Oke, kita kan langsung tanya ya di sini. Kakak boleh diceritain Kak kira-kira awal berkarir di industri perbankan itu gimana sih Kak ceritanya di perbankan dan juga di luar negeri. Nah, itu kan sesuatu yang kalau kita Luar biasa, anggapannya ya. kan wah spesial sekali. Kita aja gitu. bisa kalau keluar negeri kan cuma liburan ya, Iya. ini orang kerja. Betul. Nah, gitu. Liburan aja kan udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Kak. Silakan, Kak. Silakan Kak. Ini juga seru sih karena setelah selesai kuliah sempat cukup lama idealis lah kurang lebih ada kali satu tahun setengah. Saya berusaha cari pekerjaan yang linear dengan jurusan kuliah. Oke. Tapi Ngambil apa juga Kak? environmental pas S2 terus cari yang searah lah dengan teknik lingkungan kurang lebih kan. Terus sampai di satu titik udah bener-bener kok kayaknya belum ada jalan nih ke arah situ. Ngobrol-ngobrol dengan orang tua dapat masukan. Bapak tahun 90-an sempat di bank juga. Dan itu awal karir dia. Oke. Dia juga salah satu lulusan teknik sipil, jadi nggak ada background perbankan sama sekali, dan memulai karir di perbankan. Dia bilang gini sama saya, kamu coba ngelamar di bank, pasti dapet. Itu jawaban bapak saya. Saya sempat mikir, ngelamar nggak nih? Akhirnya pas kebetulan mereka punya kayak program gitu, kayak di sini apa bilang MT ya. Saya coba apply, dapet. Dapat Dan iya, emang itu doa orang tua mungkin ya, ada doa orang tua di situ. Jadi aku ngerasanya perbankan itu memang bagus banget, salah satu sektor yang cukup terbuka untuk entry level dengan berbagai background. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau Bapak Riza tadi kan sudah disinggung sama Kak Andri juga tadi ya, katanya kalau misalkan ngelamar di bank ini pasti masuk gitu. Pasti masuk gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya Pak Riza itu sebelum itu memang ada keinginan untuk sang putri ini mau kerja berkarir di bank atau memang mau yang lain gitu Pak? Mengarahkannya kemana sebenarnya Pak Rizal? Ya memang kan awal-awal kalau anak saya ini si Anggi ya, dia kan biasanya idealisnya kan kalau sesuai tadi disampaikan harus linear dalam antara kuliah terus dengan pekerjaan. Tapi memang di satu sisi dunia kerja ini kadang-kadang juga mungkin yang pas dia kuliahnya jurusan apa mungkin belum tentu ada di tempat pekerjaan, di lingkungan kerjaan, sehingga saran yang disampaikan coba aja di perbankan, karena di perbankan biasanya dari segala jurusan bisa segini bisa masuk gitu ya kan, dari pertanian, dari sipil. Betul. Banyak teman-teman saya juga waktu dulu awal saya di Danamon waktu itu memang terus terang saja memang semua
dari beberapa jurusan bisa masuk itu, sehingga saya pikir di dunia internasional juga pasti nggak jauh beda lah, pasti sama lah, dari jurusan apa aja bisa masuk, sehingga coba aja di tes gitu. Sehingga posisinya memang Anggi ini terus terang saja, saya kalau di luar negeri nggak ada jaringan untuk di luar nih, apalagi di Inggris kan, dia cari-cari sendiri kan, sehingga coba cari, harus berjuang gitu kan, bisa pasti dia diyakinkan bisa gitu. Saya kasih dukungan itu aja, sehingga dia coba ternyata tes dengan berbagai ininya, tesnya kan tahapan-tahapan mungkin nanti bisa dijelaskan. Hiring prosesnya kalau dulu saya di Bank Danamon panjang sekali memang tuh, selain tes seleksinya, psikotes, terus kesehatan, terus habis itu setelah masuk di karantina lagi kita selama 3 bulan untuk di trainingin lagi. Sehingga ke depannya kita walaupun dari segala macam lini atau jurusan kuliahnya sama dulu ininya. Saya rasa itu. Sebelumnya tuh Pak Rizal ini memang pengennya Andri ini memang pengen jadi seorang bankers atau apa sih sebenarnya Pak, kalau kita boleh tahu sih. Itu shortcut sebenarnya. Bapak terdalam. Kalau Bapak terus juga menurut Andri juga. jadi kalau menurut saya memang apalagi perempuan ya, beliau kan kebetulan suaminya di sana di luar, terus juga kalau kerja di bank ini kan sebenarnya waktunya teratur gitu, sangat teratur, jamnya teratur gitu kan, terus gitu. Jadi sehingga memang baiklah untuk anak saya nih, menurut saya seperti itu gitu. Cocok lah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi memang sesuai Pak ya, apa yang mulai dari coba-coba tadi. Jadi beneran ya. Jadi beneran ternyata ya. Kalau aku jangan sih kayak gitu, dari coba-coba beneran, malah coba-coba jadi nggak berhasil gitu. Kebanyakan gitu sih. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang hiring proses ya Sultan ya, sekaligus kita tanya sama kakak Andri ya. Kalau hiring prosesnya Bapak kan tadi sudah sedikit dijelaskan, ada 5 tahapan dan lumayan panjang juga Pak ya, di bawah 90-an itu. Itu kalau di perbankan Indonesia. Perbankan Indonesia lah. Nah, kita mau kepo coba juga. Nah, kalau di perbankan di UK itu gimana sih ya, khususnya di Barclays Bank ya Kak ya di UK. Boleh diceritakan Kak proses hiring untuk hingga Kakak bisa di posisi sekarang itu gimana? Oke, jadi sebenarnya hampir semua perusahaan di UK itu baik public ataupun private, mereka punya, kita bilangnya intake. Jadi program gitu yang kita bisa apply setahun, biasanya mereka punya 2 kali intake. Ini bukan yang kayak kita pengen apply aja ke kantor gitu, bukan ya, tapi ini memang program yang mereka punya. Kita bisa apply, ikut programnya. Pertama submit CV. Biasanya kita dapat jawaban di email kurang lebih 2 minggu. Terus habis 2 minggu itu langsung ada linknya tuh keluar untuk tes verbal, numerical, logical, yang menurut aku sih di bank itu udah pasti si numerical ini yang bakal bermasalah dong. Cuman hampir semua company yang cukup bonafit pasti mereka memberikan link, tim talent acquisition-nya ngasih link untuk kita latihan dulu. Nah, ini tips juga dari aku. Baik kita apply kerja di Indonesia ataupun apply kerja di luar negeri, pastiin kalau misalkan HR-nya itu ngasih link untuk latihan dulu, latihan. Jangan tuh, jangan coba cemplung. Mohon maaf, Anda belum berhasil. Iya, tapi coba-coba yang gagal itu gara itu. Si mohon maaf Anda belum berhasil itu kan pasti kita sering dapat ya email mohon maaf Anda belum berhasil. Itu kunci pertama, dicoba, karena percaya nggak percaya 80% pasti pertanyaannya mirip sama soal tes itu. Pasti. Yang udah dikasih linknya. Udah dicoba, latihan dulu berapa kali sampai akhirnya kita yakin. Biasanya mereka kasih waktu, ini tesnya hangus sampai waktu tertentu. Misalkan kita udah ikut tesnya submit, kurang lebih mereka timelinenya agak jelas memang kalau di sana. Jadi misalkan 2 minggu kita disuruh nunggu, 2 minggu keluar hasilnya oke, kamu berhasil nih masuk ke interview. Interview pertama pasti interview sama HR dong, otomatis ngobrol-ngobrol sama HRD. Misalkan oke sama HR, nah di situ nunggunya juga cukup 3 minggu 4 minggu lah, tapi nggak terlalu segitu lama. Misalkan oke, baru nanti kita dapat interview langsung sama level yang corporate grade-nya sudah EVP. Jadi misalkan kita bakal di bawahnya si Ibu A atau enggak Bapak B gitu. Di bawah bimbingan mereka itu, kita langsung diinterview sama mereka. Misalkan mereka oke, kita keluar konfirmasi baru. Tapi kurang lebih sih pas di interview yang sama HR itu yang ada tes lagi. Benar. Tapi yang pas udah interview sama EVP itu
rata-rata 80% jobnya udah kepegang. Kalau kita udah sampai bisa interview sama kelasnya asisten vice president gitu. Iya, kalau udah sampai situ sih menurut aku kurang lebih mirip lah ya di sini. Itu udah di tahapan berapa tuh Kak kalau sudah interview yang terakhir tuh? Upload CV, terus online test, habis online test HR terus ke FVP, baru jawaban 5 lah. 5 sama. Memang kalau kita ada tes kesehatan juga sih. Kalau kita di sini. Dari sana ada juga Pak. Karena kebetulan di negara tempat aku bekerja sekarang memang mau kita disable, mau kita ada, itu betul-betul disupport. Jadi human rights tuh number one. Kalau misalkan kita apply dalam kondisi disable pun boleh apply. Luar biasa ya. Boleh apply. Tepuk tangan dulu. Asian and London ya. Indonesia soon bakal kayak gitu. Jadi pengen pindah ke London gini ya. Pindah ya? Nanti. Masih belum kepikir ya. Nanti kan kita kan belum tahu kehidupan di sana. Belum habis yang nguliknya. Betul. Ya. Nah, ini untuk Pak Rizal nih Pak. Jadi ketika dari awal rekrutmen Andri ini Bapak terus mendampingi atau bagaimana Pak sampai akhirnya diterima di Breakfast itu? Saya mungkin monitor ini aja si Anggi ini hanya report aja by email atau by WA, telepon. Ini Pak, ini tahapannya ini sudah ini. Terus aja Gi, saya cuma kasih support aja Gi, maju terus bilang gitu. Kamu belajar, ya kan? Ini karena di istilahnya bukan dunianya Anggi ini kan, Anggi nih. Jadi memang harus banyak belajar. Kamu carilah literasi dan yang bisa untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Itu aja sih. Tapi selama proses itu udah di Indonesia atau di Inggris itu Kak? Di London Kak? Di London, UK. Ya. Tapi aku kebetulan ditempatin nama kotanya Birmingham. Di Birmingham beliau. Nama kotanya Tapi Bapak nggak ikut namping ke sana? Enggak. Waduh. Tahu aja ya Pak ya dari report WA. Oke, udah. Dari mulai dia mau berangkat kuliah pun awal-awal mau kuliah sana mereka cari sendiri nih. Pak aku sini ini. Ya udah jalan. Apalagi tes terus ikut udah. Itu aja saya support itu aja. Memang luar biasa Memang ya. udah Effort dari hasil Memang mulai dari kuliah ya. Awal kuliah S2-nya dia udah cari-cari sendiri nih. Gitu. Kuliahnya udah berapa lama Pak di sana waktu itu Pak? 1 tahunan lagi ya? Setahun setengah ambil S2 Ambil S2-nya di sana. setahun setengah. S2-nya di Cuma udah cukup lama nggak? Kita deket, tapi dari 2009 kan Bapak udah pindah ke Kalimantan. Bapak juga merantau kebetulan. Oh, iya. Jadi aku sekolah di Jakarta, nyelesain sekolah, terus kuliah ke Malang, ya Bapak di Kalimantan. Jadi memang kita komunikasi lancar WhatsApp. Oke, nah ini kita pengen tahu juga nih Sa. Kan tadi kan udah dibahas cara rekrutmennya sampai masuk ke Breakfast itu. Nah kita mau dengar dong hal-hal yang kita dapetin di Breakfast itu apa aja sih Kak? Maksudnya kita bekerja di sana tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian juga bekerja ya. Teman-teman Bang Kalsel nggak boleh Yang ngiri pasti- tapi. Berarti Nggak boleh ngiri. Siapa tahu nanti kan bisa. Oh iya, kan? betul. Ini ya. Sama ini kita pengen tahu juga mungkin berapa nih salary-nya. Kayaknya pasti kalau orang bekerja kan pengen itu kan. Salah satunya juga ya. Iya. Berarti terkait dengan waktu durasi bekerjanya nih Kak, sama salary-nya Kak kalau misalkan di Barclays Bank itu seperti apa sih? Kita pengen tahu gimana ya. Waduh, jadi sebenarnya aku masuk itu entry level ya. Kalau di entry level kan otomatis pasti roles-nya kalau nggak teller, kasir, CS, teman-teman inilah front facing, frontliner. Ya. Aku di CS itu ini masuk tahun kedua, terus abis itu kemarin mikir kok belum ada progression apa gimana, tapi kan memang ada pet ya, karir pet bisa kita kejar di situ. Terus per 24 April baru dapat jabatan baru, sekarang masih training, alhamdulillah pindah ke corporate di promotion, alhamdulillah. Waktu di CS itu masuk jam 9 pagi. Tapi karena work life balance itu nomor 1 ya, jadi 9.15 nyampe pun kepala cabang senyum. Alhamdulillah. Masih belum bahasa banjir merangut masih belum. 9.15 kita mendarat, kepala cabang masih senyum. Terus ya kurang lebih kita misalkan tutup jam 3.30 ya jam 4 udah keluar gitu. Jadi memang iya, jadi apa namanya, Bapak merasa ini cocok karena kan saya juga baru-baru punya anak masih 2 tahun. Jadi Bapak ngerasa memang bagus, pas aja gitu, jam kerjanya oke. Dan di corporate ini pas kemarin tanda tangan kontrak berubah sedikit model kontraknya. Dia ganti jadi 8 AM to 8 PM
Monday to Saturday. Oke. Jadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam, Senin sampai Sabtu. Tapi per minggu tetap cuma 35 jam. Jadi diputer otak. Diputer otak. Misalkan saya masuk jam 8, ya udah pulang jam 4 jam 3. Tapi kalau misalkan saya masuk jam 10 jam 11, ya selesai jam 8 malam. Oke. Gitu. Sampai malam juga ya Iya. di sana ya. Karena pindah ke corporate kan. Oke. Kalau masih di kantor cabang sih masih enak. Memang enak. Oke. Memang enak. Karena teratur tadi ya, dan durasi waktunya tadi juga lebih singkat. Pokoknya at least 1 minggu itu 35 jam 35 jam untuk itu yang di maksimal. posisi terbaru. Tapi sebenarnya kalau di sana itu nasabahnya kalau untuk di JS itu masalahnya apa sih sebenarnya di sana? Kan kalau di sini kan banyak sekali ya. Lumayan ya. Complicated ya. Kalau boleh Kalau di kita sana tahu gimana? gimana Kak di sana? Kurang lebih sama sih ya. Apa di sini bilangnya rekening koran ya, cetak rekening koran. Di kita bilangnya print statement. Terus habis itu paling setup mobile banking. Terus kalau yang masalah-masalah banget ada siapa keluarganya meninggal. Nah ini nih yang agak heboh kan. Siapa keluarganya meninggal, buka tabungan. Oh ya, lumayan ribet ya. Lumayan Ya ribet. kurang lebih sih sama sih pasti ya front facing. Cuman ya tadi itu jam kerjanya memang enak. Jam kerjanya enak dan post covid kemarin untuk ketemu CS itu nggak bisa walk in. Jadi ketemu kita tuh pakai appointment. Oke. Nah, mereka harus book untuk janjian. ketemu kita gitu. Padahal hanya dulu. Betul. Jadi menurut aku sih itu cukup teratur setelah itu. Cukup teratur. Iya sih, itu sebenarnya fungsi kopi itu juga sih sebenarnya. Jadi Ada hikmah dari COVID. Betul, bersih ya. Jadi teratur. Nah, Pak Rizal nih sekarang kita tanya. Nah, itu tadi kan mengenai jam kerja di sana nih, Pak. Kira-kira jam kerja di sana bisa nggak diterapin di sini, Pak? Kita mau dengar bisa nggak? Kita. Ini kan mumpung sama komisaris ya. Kalau jam kerja di Indonesia nih saat ini masih 40 jam. Iya. Satu minggunya. Per minggunya bisa gitu. Jadi kita bekerja dari biasanya jam 8, berarti tiap hari itu sekitar 8 jam lah ya berarti ya. Iya, sampai jam 5. Sampai jam 5 gitu Itu pun kan. kalau tank, Pak. Itu tank. Selesai. Oh, selesai. Senin sampai Jumat ya kan kita kerja Iya. tuh 5 hari gitu. Itu sih yang ada di tempat kita di Indonesia. Oke. Nah, apalagi perbankan ini biasanya memang teorinya kan jam 8 sampai jam misalkan kita di sini jam 5 jam 4 dan 5 ya. Ya, selesainya jam 5. Tapi biasanya kalau habis tutup buku dan lain-lain kan mesti balancing dulu kan bagian operasional tuh sehingga mungkin agak berlebih lah jamnya. Kadang-kadang saya juga cek beberapa ini teman-teman masih ada yang kerja juga. Iya. Tapi belum pulang, belum apalagi akhir bulan gitu kan. Benar. Malam tuh. Saya bilang tuh akhir bulan biasa gitu. Mau closing dan lain-lain seperti itu. Itu aja sih. Jadi memang perubahan-perubahan kalau mau lihat di sebelah maksudnya di negara Inggris atau apa UK yang mereka mungkin kebijakannya 35 jam per minggu kita per minggunya 40 bedanya itu aja sih maka agak lebih panjang sedikit gitu. Ya, jadi bisa disimpulkan nggak bisa diterapkan Belum di sini. bisa, Belum bisa ya. Karena tadi itu tadi mengikuti. Tidak bisa. Ya kan siapa tahu kan bisa ya. Podcast ini belum berhasil. Anda belum beruntung. Coba kembali. Baik, luar biasa sekali ini. Kita sudah Tadi tanya-tanya. ada yang belum Apa itu? terkait salary. Salary. Kalau masalah salary saya ingat. Iya pasti. Karena kalau ditanya sama HR kan biasanya kan mau apa kerja ya mau uang lah gitu kan. Mau duit gitu. Oh, nggak gajinya sekian. Kan biasanya pertanyaan seperti itu Fasilitas ya. apa gitu. Fasilitas apa yang didapatkan tunjangan apa boleh Kak? Ini terakhir. Di sana ya untuk entry level. Entry level. Kalau waktu aku entry level itu memang gaji langsung dikontrak dikasih tahu setahun dapatnya kurang lebih segini. Tapi aku kasih range aja ya untuk industri banking and finance Baik. di UK kurang lebih ya 25 sampai 30 ribu lah entry level. Pound sterling per tahun. Pound sterling per tahun. Jadi kalau misalkan kita kurs lagi 18 ribu ya kurang lebih 500 juta per tahun. Oh, luar 500 juta. biasa. Itu kurang lebih 500 juta. kalau misalnya Itu cicilan bisa langsung lunas kayaknya ya. Pindah Sultan kelihatan muka. Cicilan langsung lunas itu ya kalau gitu. Aduh, baru itu. Bener-bener. anak baru itu. luar biasa ya. Tapi mungkin juga Tapi harus di Tapi Inggris biaya kerjanya. hidup ya, tak kehidupan di sana Oh, iya. juga Biaya hidup berbeda lebih, kayak betul. biaya hidup. Tuh. Nah, mengenai gaya hidup nih, kita akan bahas nanti setelah yang satu ini ya. Jadi yang mana? Tetap di Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Yeay.
Obligasi, obrolan lintas generasi. Masih bersama kami di Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Luar biasa nih saya. Tadi kita udah bincang-bincang mengenai pekerjaan di sana, terus juga proses rekrutmennya seperti apa di sana, sama tadi juga ada salah satu seorang sosok inspiratif kita ya, di balik dari kesuksesan Kak Andri sendiri. Nah, ini kita lebih santai aja lagi Kak ya. Di ini karena tadi kan Hasan udah lumayan berat ya. Apalagi mengenai jam kerja tadi ya kayaknya lebih dan gaji tadi kan cukup Tegang berat. sih. ya benar ya. Kayak kita kan santai sedikit Kak ya. Nah, di sana itu kan kita kan masuk ke wilayah yang bukan tempat kelahiran kita kan, itu adalah di negara orang ya, di London. Kalau di London itu kalau boleh diceritakan tuh budaya culture-nya seperti apa di sana, terus juga Kakak itu waktu awal itu mengalami culture shock kan di sana gitu Kak. Pastilah. Waktu pertama kali karena berangkat ke sana sebenarnya student waktu itu. Nyampe 3 bulan saya tuh ngerasa bisa lulus nggak ya? Aku takut bisa lulus nggak ya? Karena waktu 3 bulan pertama itu aku nggak tahu dosen tuh ngomong apa. Seriously? Iya beneran. Aku 3 bulan pertama itu kayak iya kita di sini bisa tembus IELTS score 7, TOEFL di atas 600 bisa lah, orang itu tes doang kan. Iya, tes aja. Tapi pas betul-betul di kelas terus ketemu dosen yang mungkin aksennya kalau di sini logatnya logat Banjar banget gitu ya bahasa Inggrisnya. Jadi kan gimana gitu. Aku sempet hampir mau nyerah juga, bilang sama bapak, Pak, kalau nggak lulus gimana? Ya bapak bilang nggak balik, nggak bawa gelar, ya nggak usah pulang. Aduh, berat ini. Makanya Api telah dinyalakan. sebenarnya di balik support itu udah ancaman sih sebenarnya. Balik nggak lulus nggak usah pulang. Aduh, gitu. Artinya nih harus tetap maju ini. Perbedaan bahasa ya gitu. Perbedaan bahasa sih betul-betul Kita black, mempengaruhi. hitam gitu kan. Iya. Black gitu. Oh, cara ini iya. Ya kayak dipahami daripada American biasanya. Lebih memang lebih Betul. sulit. Itu sih waktu awal-awal, terus pas awal-awal kerja culture shocknya adalah gimana ya, mereka mendahulukan mental health banget. Jadi kadang-kadang aku merasa oh kerjaan belum kelar nih, tapi colleagues kita gitu kayak misalkan teman kantor bilang udah jam 4 ayo pulang gitu. Jadi Ajakan ini ya, ajakan. Masih ada tanggung jawab belum gitu ya, tanggung jawab belum berakhir, tapi memang mereka seperti itu budayanya. Ya jam 4 selesai lo keluar jam Ya bodo amat lah gitu ya. Ya. Di sini sih ada budaya nggak enakan sih biasanya gitu. Sama teman gitu kan belum pulang kan. belum pulang nggak boleh pulang gitu ya gitu. Lagi ngeliat Pak Rizal masih di kantor. Belum pulang. Aku lagi Kerja ya kan. Berarti berbeda ya kalau di sana dia mengutamakan mental health kayak berarti. cukup sih. Tapi ya mereka juga melihat hasil dong otomatis. Mental health di support banget, kampus support, workplace support, tapi tetap hasilnya harus ada. Ya kalau misalkan nggak capai target, kita kelar juga. Tapi kalau Pak Rizal Kemarin kalau kamu 3 bulan nggak bisa nangkap dulu gimana ceritanya? Gimana? Kamu buat apa tuh waktu itu? Oh, aku rekam kalau nggak salah. Iya, jadi di kelas Gimana aku caranya dia record bisa tuh gitu. belajar tuh? Wow, jadi diulang recordnya gitu ya kayak. Wow, dosen Mau apa nih? Gitu nih gitu. Iya, itu Gimana perjuangan caranya awal-awal. direkam jadi kuliah tuh rekam? Kuliah aku rekam aja, sampai rumah aku dengerin lagi. Lagi, ulang lagi. Iya. Oke. Saking ingin tahunya tuh isinya apa. Dan masih iya bahasanya kan. Iya. Kalau Sultan mungkin habis dan udah dia rekam yang semuanya. penting ujian udah. Ada benernya. Yang paling ujian dapat nilai yang bagus kan bisa lulus gitu kan. Jadi culture shock tadi terkait dengan lebih ke bahasa ya bahasa sih, ternyata ya. ya. Di awal-awal yang sulit sekitar berapa bulan tuh Kak? 3 bulan itu aku, 3 bulan keempat baru aku ngerti dosen ngomong apa. Tapi kalau Pak Rizal pernah ini nggak ketemu sama dosen Kak Andri atau misalnya Waktu pernah? waktu aku wisuda. Pernah juga ya. Pernah ngobrol-ngobrol sama dosennya tuh. Enggak pas udah selesai. Udah selesai. Oh jadi beliau sendiri, gimana sendiri jalan dia. Kalau ini sama teman-teman kerjanya Andri pernah ketemu atau pernah ngobrol gitu Pak? Sama di sana belum ya? Belum pernah ya? Belum. Kalau teman kantor belum. Teman kantor belum, kalau teman-teman kuliah dia masih suka Teman kantor ketemu. belum. Dihitungnya kan sebenarnya tetap masih junior level ya, karena kan aku belum 5 tahun, ini baru 2 tahun, jadi tahun, kan? masih junior level lah. Oke. Cuman
Luar belum ada biasa yang ya. bisa dikenalin ke Bapak. Oke. Ini terkait adaptasi ya. Kalau untuk kehidupan sehari-harinya sih di sana tuh gambarannya orang Inggris itu seperti apa sih Kak dalam daily activitiesnya? Sama juga kalau nggak salah Kak Anti udah berkeluarga juga Pak ya, sudah berumah tangga. Nah, gimana tuh Kak cara membagi bagi waktunya juga antara keluarga dan juga work life-nya gimana? Iya sih betul. Jadi memang hampir perusahaan-perusahaan besar tuh mereka sudah punya programnya kalau misalkan kayak work life balance gimana caranya kalau misalkan dia orang tua gimana baginya, terus ada company benefit. Jadi ini kan kebetulan aku naik corporate grade. Pas naik corporate grade langsung keluar itu namanya childcare support. Jadi kalau misalkan anaknya ditaruh di daycare, titipan anak gitu, kita dapat diskon 30% dari kantor support. Support kantor. Iya, support sama kantor. bisa. Kalau di Indonesia titipnya ke emaknya, neneknya. Titipan gratis ke sana. Jadi di sana ada Di support sama HR ya. Kalau misalkan dia orang tua, di support habis. Oke. Gitu. Jadi Support ya. tapi kalau kebetulan karena ada ipar kan, jadi 2 hari aku titipin di ipar, terus 2 hari aku taruh di daycare, ada sisa 3 hari kan ada 7, suami sama aku day off-nya beda, dia 2 hari sama aku anak. Bisa, Tapi jam 4 maintain udah sana. pulang, jam 5 udah pulang ya, tetap sama kita lah. Tapi San tuh kalau udah jam pulang itu kalau misalkan kita naik transportasi umum tuh tetap banyak juga nggak sih orangnya atau ngantri juga gitu? Padat Kak? juga loh, Oh, makanya. padat juga Padat gitu ya. juga, betul. Sama jam waktu masuk kerja juga gitu juga Kak. Iya, Padat tapi juga. kalau menurut aku ya traffic Banjarmasin ini termasuk enak buat ngantor, karena pagi nggak terlalu hektik, sore pun nggak terlalu hektik gitu. Terus kita nggak bisa compare sama Jakarta dong, kan ya. Tapi kalau di negara maju 11-12 sama Jakarta, walaupun itu kota kecil. Kebetulan kan aku bukan di London ya, masih 1 jam dari London, Martapura lah kalau Martapura lah, gitu. di apa namanya London Banjarmasin gitu. Kebetulan di Birmingham itu untuk naik public transport di jam-jam tertentu ya padat, tetap padat walaupun itu daerah yang cukup jauh dari ibu kota. Oke. Kalau tadi spare time-nya dari tempat tinggal kakak nih ke tempat kerja itu kira-kira memerlukan durasi berapa lama, sama pulangnya juga perlu berapa Sama menit tuh pakai kira-kira? apa juga nih Pakai apa transportasinya juga? ke sana kalau boleh tahu cerita. Cuma kan sekarang semua hybrid working ya, jadi nggak mungkin dong kita 5 hari di kantor terus. Ya, oke. Nah, pasti post covid lagi balik lagi. Jadi karena kontrak aku hybrid, aku 3 hari di rumah, 2 hari di kantor. Oke. Nah si yang 2 hari ya. Enak. Makanya tadi nanya kan bisa nggak gerakin ke Bang Azza gitu. Yang si kamu udah tahu nih gambarannya gue. Oke. Jadi bisa pilih-pilih gitu kayak ya? Dan bukan kita yang pilih, tetap HR. Pilih. Ada ininya, ada kayak jadwal shift gitu ya sebenarnya ya. Iya, tapi sebenarnya kalau aku bilang kenapa enakan tetap masih di perbankan Indonesia, karena CS tidak perlu melakukan inbound sama outbound. Outbound sama inbound nggak? Terima telepon nggak dari customer? Masih terima. Ada juga sih, cuman nggak terlalu banyak. Biasa diarahin ke Kontak call center center. bisa kan? Iya sih, Bisa. iya sebenarnya. Kita enggak. Jadi role itu pegang call center juga. Makanya dia bisa bikin kita 3 hari di rumah, 2 hari di kantor cabang itu ya karena itu. Karena pas 3 hari di rumah itu lo call center. Oke. Gitu. Jadi memang beban Ternyata nggak enak juga ternyata. Kerja juga, kan work from Nah, jadi Pak home. di cancel aja yang tadi Pak. Kalau ada bagus nih cancel. Yang bagus. Oke. Iya. Kak, boleh Bang terakhir nih dari Bapak sama Kak Anti juga. Kira-kira untuk Sobat Bangkal Senator ini untuk tips dan juga kiat-kiat untuk meniti karir di luar negeri nih. Nah, boleh di dalam maupun di luar negeri. Boleh. Tips dan triknya boleh. Pak Rizal duluan Pak. Ya, kalau menurut saya untuk tips kiat-kiat untuk meniti karir yang jelas khususnya di industri perbankan ya, Yap. perbankan. Paling tidak pertama memang kita harus juga ada punya trust, kepercayaan kita bahwa industri ini bisa berkembang meniti karir. Terus juga harus juga tingkat kejujuran sih yang paling penting itu. Kejujuran dalam hal bekerja, dalam bekerja sesuai dengan SOP. Kalau kita bekerja sesuai SOP, sesuai apa yang kita kita ditugaskan, masing-masing divisi, masing-masing bagian juga punya job desk-nya. Kita lakukan itu sesuai dengan SOP-nya. Apapun yang pekerjaan apapun
nanti bagaimanapun tetap ada yang mantau, ada yang memeriksa, ada yang monitor. Kalau tempat kita mungkin ada OJK atau apa, sehingga kita inginkan atau audit, sehingga siapapun yang periksa audit kah internal maupun eksternal, kalau sesuai dengan pekerjaan kita, dengan SOP kita, ya alhamdulillah sampai saat ini saya juga pernah di perbankan, pernah juga di industri tambang, juga pernah di pekerjaan kontraktor, sehingga semua kalau kita ikutin apa yang sesuai SOP kita, apapun yang pekerjaan kita, siapapun yang periksa, alhamdulillah kalau kita ikutin itu, ya alhamdulillah sampai saat ini juga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Saya rasa itu nggak perlu takut untuk pemeriksaan atau apa atau audit dan seperti itu. Saya rasa itu untuk teman-teman khususnya di perbankan, apalagi di Bank Kalsel. Oke, nah itu tadi kalau misalkan Bapak berbicara sebagai komisaris nih, kira-kira motivasi apa Pak? Motivasi kerja apa untuk teman-teman kita di Bank Kalsel ini Pak, supaya lebih giat lagi nih bekerja kan? Apakah tadi jam kerja tadi diterapkan? Kurangi. Apakah salary-nya? Dan jelas sih memang untuk di Bank Kalsel kita nih paling tidak teman-teman bekerja sesuai tadi aturan dan memang sesuai target-target, dan ke depannya dengan adanya teknologi IT dan lain seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan IT kita, terus juga masyarakat juga bisa lebih lagi untuk memilih banknya, khususnya bank kita gitu di Bank Kalsel, baik itu transaksi yang untuk bisnis maupun transaksi untuk keluarga gitu. Oke. Itu. Baik, itu tadi pesan-pesan dari Bapak ya. Kalau dari Kak Andri sendiri nih, Kak, kira-kira kiat-kiatnya nih Kak untuk teman-teman Bank Kalsel, sobat Bank Kalsel yang ada di rumah, gimana nih Kak biar untuk sukses meniti karir di Bank Kalsel? Ya, jadi sobat Bank Kalsel ini kan sebagai informasi, ada yang masyarakat umum, ada juga yang teman-teman kita juga di Bank Kalsel nih Kak. Nah, mungkin boleh dibagi dua, buat masyarakat umum atau mungkin buat yang fresh graduate kan yang mau kerja kan tadi yang kita ada Motivasi ya, pokoknya. sama juga untuk teman-teman kita ini di Bank Kalsel Kak, gimana Kak? Ya, yang pertama sebenarnya apapun jurusannya jangan takut coba ke industri perbankan. Dan yang kedua, kalau memang punya rencana untuk berkarir di satu perusahaan yang long term, jangka panjang gitu ya, coba industri perbankan. Karena menurut aku ini satu-satunya industri yang di backup pemerintah. Ya. Kemungkinan walaupun ada resesi dan lain sebagainya, untuk industri perbankan kolaps tuh enggak, karena ini backbone-nya suatu negara gitu. Jadi kalau misalkan kayak kemarin viral, aku juga sebenarnya cukup sedih mendengar tech layoff kayak perusahaan-perusahaan startup ya, soalnya memang bagus untuk awal karir, cuman kan nggak ada jaminan jangka panjang. Di industri perbankan di seluruh dunia menurut aku itu ada jaminan jangka panjang. Jadi teman-teman boleh cobalah, jangan takut, coba dulu itu numerical test. Kalau emang udah jalannya pasti dapat, rezekinya pasti dapat. Kalau kita mau tahu nih Kak, ada info tentang rekrutmen di Berkeley ataupun di perbankan lain gimana Kak? Teman-teman mungkin boleh bisa connect di LinkedIn sama aku bisa. Terus juga kalau misalkan mau langsung ke websitenya boleh. Tapi memang sekarang kalau di UK itu ada informasi mengenai visa ya. Jadi nggak bisa kita asal apply tanpa visa tuh susah juga. Kita butuh visa untuk bisa kerja di UK. Tapi jangan khawatir, sekarang kan lagi ngetren remote work tuh. Boleh mungkin dari sobat Bank Kalsel, baik yang umum maupun yang sekarang di Bank Kalsel, mungkin ingin coba apply untuk dapat kerja di luar negeri. Itu sekarang udah banyak banget source-nya. Coba remote work, itu lagi populer. Coba. Cuman yang jalannya itu lagi ya, maksudnya tergantung sama rezeki kita masing-masing juga Pak ya. Benar. Doa dari orang tua juga. Benar sekali. Dan support, kemauan dari diri sendiri. Coba berusaha dulu ya Kak ya. Insya Allah bisa. Betul sekali. Terus sekali ya. Terus sekali banget. Pada hari ini terus sudah sampai di penghujung segmen kali ini ya. Yang ketiga, kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa ya, sudah
dapat gambaran ya bagaimana work life di London, di dan dalam juga daily life-nya juga kita sudah tahu juga ya. Ternyata begitu gambarannya. Betul sekali. Betul kan. Oke, baik Sobat Bangkasa, kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini tetap di Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Yeay. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kembali lagi dalam program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Ini saat tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang sama Kak Andri dan juga Pak Rizal tadi ya. Tadi betul sekali. Tadi kan kita udah tahu nih bagaimana kehidupan bekerja dan juga keseharian di London tadi ya. Nah, tadi juga ada beberapa tips juga nih dari Kak Andri juga tadi kan katanya kalau misalnya kita mau benar-benar sungguh pengen ke luar negeri itu tadi betul-betul cari. Jangan takut untuk mencoba. Betul gitu ya. Tadi mencoba juga harus ada jalannya juga gitu kan. Jadi jangan akhirnya coba-coba jadi akhirnya gagal gitu, jangan sampai gitu ya. Nah, tadi banyak juga yang sudah disampaikan juga. Tadi juga ada sosok yang sudah mensupport dan juga menginspirasi dari Kak Andri. Tadi ada Pak Rizal juga sudah ya, ini saya. Oke, dan kita sudah berada di penghujung di episode ke-13 di tahun 2023. Kita semua ucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Bangkasa yang sudah menonton episode kali ini, dan tentunya juga kami akan menginformasikan bahwa kita juga ada mempunyai mobile banking Axel di Bangkasa. Jadi itu di fitur Axel kita ada namanya itu pertama ya, kita sebutkan nih sekarang nih Axel udah mulai maju nih. Semakin canggih ya. Pertama itu Nisa ada namanya cardless withdrawal. Jadi kita itu bisa penarikan tanpa kartu hanya melalui kode yang ada di smartphone kita. Luar biasa, sudah kayak yang lain ya. Benar. Tentunya. Benar sekali. Nah, kemudian juga kita ada juga namanya aplikasi kalau misalkan kita kepepet nih pengen ada belum gajian gitu kan. Nah, ini kita ada namanya fitur Ready Cash. Jadi Ready Cash ini tersedia untuk nasabah Bangkasa yang ingin mengajukan pinjaman atau bond pinjaman di Bangkasa ya. Gajian dibayarkan. Betul sekali. Itu juga prosesnya nggak hanya jam kerja ya, itu bisa juga dilakukan di luar jam kerja. Jadi kalau misalkan kita tengah malam nih, kita perlu dana gitu kan, ada yang sesuatu yang mendesak, bisa kita ajukan Ready Cash itu. Nah, selain itu juga bisa kalau misalkan kita ketinggalan uang tunai ya, kemudian kita pengen belanja tapi udah dikasih nih tiba-tiba uangnya ketinggalan uang tunainya, kita bisa pakai namanya Kris dari Bangkasa juga. Luar biasa. Aja ya, scan barcode. Benar sekali. Nah, aku tadi udah banyak menyebutkan ini lagi. Canggih sekali. Oke, tadi selain dari Axel Bangkasa kita juga punya berbagai varian produk kredit Bangkasa ya. Yang tadi ada produk multiguna. Nah, produk multiguna ini khusus untuk para ASN. Nah, jadi bisa melakukan pinjamannya nanti bisa juga sama Anissa. Kita promosi di sini ya Allah. Kemudian untuk para wirausaha ya yang juga ingin melebarkan ekspansi untuk usahanya juga bisa menggunakan fasilitas kredit KUR kita. Ada kredit bunga rendah tentunya. Oke, luar biasa ya. Dan tentunya juga buat Sobat Bangkasa yang punya saran ataupun juga kritik bisa langsung hubungi call center di Bangkasa di 0800 112 000 atau kunjungi Bangkasa di cabang terdekat ya. Dan jangan lupa Sobat Bangkasa untuk selalu ikutin juga Instagram Bangkasa yang ada centang warna biru dan juga YouTube Bangkasa. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Baik, tentunya Nisa kita sudah ada di penghujung episode 13 di 2023 kali ini. Ya, kami juga mewakili seluruh kru ya yang bertugas pada hari ini ya, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman Bangkasa yang sudah menyaksikan kita hingga segmen terakhir ini. Betul sekali. Sampai jumpa di obligasi selanjutnya. Obligasi obrolan lintas generasi. Bangkasa berintegritas, Bangkasel. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bangkalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah,
membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.